sebagai aspek kehidupan kita karena kita tertuju pada apa yang kita alami, apa yang kita lihat. Kita kehilangan sukacita karena kita meletakkan sumber sukacita kita itu pada sesuatu yang tidak kekal. Kita meletakkan sukacita itu pada sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Kita meletakkan sukacita itu pada sesuatu yang bisa kita pegang dengan tangan kita. Kita meletakkan sukacita itu pada langkah-langkah kaki kita yang bisa kita tuju. Tapi kita tidak mau mencoba untuk melihat sesuatu yang lebih dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita pegang, dari perziarahan kita. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel misalnya dalam kisah yang dibacakan atau yang dituliskan dalam kitab Nabi Zefanya. Mereka kehilangan sukacita mereka kehilangan damai sejahtera mereka karena mereka melihat apa yang terjadi. Kungkungan atau kekuasaan asing yang melingkupi, mengelilingi mereka membuat mereka tidak dapat melihat bahwa sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang terjadi. Melihat dengan mata telanjang mereka. Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Dan karena itu tidak ada damai sejahtera, tidak mungkin Mesias itu akan datang seperti itu. Seberapa banyak di antara kita yang meletakkan sukacita kita pada hal-hal yang bisa kita lihat. Pada hal-hal yang terjadi. Persoalan di keluarga, persoalan dengan rekan sepelayanan, persoalan di tempat kerja, persoalan di tengah-tengah masyarakat seringkali membuyarkan, menghilangkan sukacita kita. Karena apa? Karena kita meletakkan sukacita kita itu pada sumber yang tidak benar. Karena itu Yesaya mengingatkan Israel untuk tidak meletakkan sukacita mereka pada apa yang terjadi di sekitar mereka, pada apa yang mereka lihat. Tetapi letakkan, taruh sumber sukacitamu di dalam Tuhan yang membawa keselamatan. Ini sumber sukacita kita di dalam Tuhan. Dan hanya karena Tuhan, bukan dengan yang lain. Di rangkaian bacaan kita dalam Minggu Advent yang ketiga itu mengingatkan kita. Letakkan sukacitamu pada sumber keselamatanmu yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sejalan dengan itu Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh tadi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacitalah dengan baju barumu, bersukacitalah dengan makanan-makanan yang enak, bersukacitalah, bergembiralah dengan apa yang terlihat. Tidak, tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan di dalam hal-hal yang kelihatan. Apa enggak boleh? Boleh, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Ada sesuatu yang lebih dibalik itu semua. Apa? Karena itu Paulus memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita dapat bersukacita. Karena sukacita menjadi salah satu manifestasi dari buah roh yang juga dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Salah satunya sukacita. Jadi sukacita itu manifestasi dari buah roh. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Ada beberapa prinsip yang Paulus ingatkan kepada kita.
gitu ya. Prinsip yang pertama adalah supaya kita tidak kehilangan sukacita kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang sudah dekat. Lakukan apa yang baik. Prinsip yang pertama. Dan itu sejalan toh dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Lukas 3 yang menjadi bacaan Injil kita hari ini. Ketika para pemungut cukai datang, "Guru, apa yang harus kami lakukan setelah kami hidup dalam pertobatan ini?" Jangan memeras dan jangan merampas, cukupkanlah. Seperti itu, jangan memeras, jangan merampas. Para prajurit, cukupkanlah dengan gajimu, hidupmu. Kalau kamu punya sesuatu yang lebih, bagikanlah itu kepada mereka yang membutuhkan. Ini prinsip yang pertama. Supaya kita boleh merasakan sukacita itu. Lakukanlah apa yang baik. Yang kedua, jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, anak saya yang nomor 2 baru kelas 1 SMP. Tapi dia sudah mulai merancang SMA akan di mana. Dia kasih pilihan 2. Mam, Bosa, Bobkri 1, itu ada di Jogja. Atau Padmanaba, SMA negeri yang juga di Jogja. Saya nggak bisa membayangkan dia tinggal di Jogja, kos di Jogja begitu. Saya pilihannya cuma itu deh, saya bilang gitu ya. Lalu saya coba menawar, gimana kalau SMA negeri yang ada di Klaten? No way. Tapi dia juga bertanya, kenapa? Kenapa mama tidak, seolah-olah tidak mengizinkan gitu ya, dia sekolah di Jogja? Karena saya khawatir. Khawatirnya apa? Pergaulannya. Anak saya yang besar sudah mulai kuliah dan dia, "Mam, pergaulan anak-anak mahasiswa di Jogja, kalau kita nggak bisa jaga diri, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, rusak." Dan saya bersyukur bahwa dia berada dalam lingkungan atau bersama dengan teman-teman yang baik begitu ya. Jadi ketika si bungsu mengatakan, "Aku sekolah di Jogja ya," maka muncul kekhawatiran saya. Kekhawatiran yang sama ketika dia mulai memasuki taman kanak-kanak. Yang membuat saya harus sekolah lagi begitu bersama dengan dia di taman kanak-kanak. Tapi mulai saya berpikir, itu masih jauh, nanti didiskusikan lagi bisa seperti itu. Itu mungkin simple, itu sederhana, tetapi kalau tidak dicerna begitu ya, kalau tidak dikendalikan bisa merusak. Saya akan semakin khawatir. Dan tidak sedikit orang menjalani hidupnya dengan kekhawatiran yang begitu luar biasa. Bertanya dengan pertanyaan, apakah Natal tahun ini saya bisa merasakan dengan sukacita? Apakah Natal tahun ini saya akan melewatinya dengan sukacita atau dengan ratap tangis? Ada kekhawatiran. Tapi justru prinsip yang kedua ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita dapat mengalami sukacita yang datang dari Allah. Yang pertama, kalau kita tetap melakukan apa yang baik. Yang kedua adalah ketika kita mencoba menjalani hari-hari tanpa diliputi atau dikuasai oleh kekhawatiran yang sedemikian rupa. Senada dengan apa yang dikhotbahkan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit.
Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kebenaran Tuhan. Dan Dia akan menambahkan segala sesuatu bagimu. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Seringkali kita berhenti pada Tuhan, ini doa saya, ini keinginan saya. Tetapi apakah disertai dengan rasa syukur? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Ketika kita bangun di pagi hari, apakah kita berkata, Tuhan, kami bersyukur, aku bersyukur bahwa hari ini tali nafasku yang begitu pendek, begitu tipis Engkau perpanjang. Apakah kita berkata, Tuhan terima kasih semalam, sekalipun mungkin aku tidak dapat tidur nyenyak, tetapi aku dapat beristirahat dengan baik di tempat tidur yang nyaman. Sementara kita tahu di luar sana banyak orang yang tidak nyaman. Dan lain sebagainya. Berdoa, panjatkan apa yang menjadi keinginan kita, boleh. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ, dia mengatakan dengan rasa syukur. Ini prinsip yang ketiga. Lakukan apa yang baik, bersyukur, gitu ya. Terus berdoa. Jangan berhenti, disertai rasa syukur. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah hati dan pikiran kita tetap dijaga dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita untuk tetap tenang dan damai dengan apa? Sekali lagi seringkali kita menjaga hati kita, pikiran kita menurut ukuran kita, menurut ukuran manusia. Tetapi bukan di dalam Kristus Yesus. 4 prinsip ini tidak boleh kita lupakan. Apa yang ada di dalam hati kita akan termanifestasi ke dalam pikiran kita. Diolahlah itu dengan syaraf-syaraf yang ada di otak kita, lalu kemudian dari apa yang termanifestasi di dalam otak kita akan meluncur melalui perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah voice note yang saya heran adalah wow, begitu ya. Saya sampai wow, begitu. Karena saya tahu suara siapa dalam voice note itu. Dan kata-katanya membuat saya ngelus dada. Dan saya berpikir, Tuhan, saya sudah gagal dalam setiap apa yang saya sampaikan. Merasa gagal. Loh, kenapa kamu merasa gagal? Kamu menyampaikan firman Tuhan itu benar. Dan mereka yang mendengarkan firman yang diberitakan itu diberi 2 pilihan. Mau mengikuti, mentaati atau tidak. Jadi itu bukan urusanmu lagi. Tapi karena dia memilih untuk bersikap seperti itu. Merasa gagal boleh, tetapi jangan sampai dikuasai oleh perasaan gagal itu. Bapak Ibu, yang terakhir adalah bahwa ketika kita mencoba mengupayakan 4 prinsip tadi, yang paling tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Yohanes mengingatkan, bertobatlah. Artinya kita tidak akan merasakan sukacita, kita tidak akan mampu bersyukur, kita tidak akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kalau hati kita masih busuk. Kalau kehidupan etika dan moral kita tetap menggunakan pakaian yang lama.
Karena itu mari kita perhatikan sikap hidup kita. Hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama dengan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dengan mengingat sumber keselamatan kita, maka kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Contohnya Paulus, ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, apakah dia berada dalam situasi bebas? Tidak. Dia terkungkung dalam sebuah penjara yang kecil, gelap, dan lembab. Tapi itu tidak menghilangkan kualitas imannya. Itu tidak menghilangkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu tidak menghilangkan sukacitanya. Dia mengatakan, aku tahu apa yang baik, aku pernah mengalami masa-masa berkelebihan, aku pernah merasakan masa-masa yang sulit. Dan semua itu dapat aku tanggung karena aku menanggungnya di dalam Tuhan. Selamat menghayati Minggu Gaudete, Tuhan Yesus memberkati. Amin.